kembali lagi dengan saya, Kak Herlina, di channel Cendekia Bumi Kartini. Video ini adalah video part kedua materi pangkat dan akar, dan khusus hari ini kita akan belajar tentang akar. So, langsung saja kita bahas. Oke, materi yang pertama ada hubungan akar dan pangkat. Jadi, bilangan akar itu bisa kita ubah dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, misalnya di sini akar A dengan A-nya ini sembarang bilangan, dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, ini akar A itu kan sama saja A-nya nih A pangkat 1. Nah, yang di luar di sini kan tidak ada angkanya ya. Ini sama saja 2. Jadi kalau nggak ada angkanya tuh di sini 2 ya. Nah, akar A ini bisa kita tuliskan menjadi A pangkat yang dalam dulu 1 per yang luar 2. Jadi, akar A itu sama dengan A pangkat 1 per 2. Kemudian, kalau akar pangkat 3 dari A bagaimana? Nah, ini juga sama ya teman-teman. Jadi, akar pangkat 3 dari A ini bisa kita tuliskan menjadi A pangkat. Yang dalam ini 1 ya. 1 per yang luar 3. Nah, gitu ya. Sehingga kita peroleh bentuk umumnya, kalau kita punya akar seperti ini, maka ini bisa kita tulis menjadi A pangkat yang dalam dulu M per yang luar N. Kayak gitu, paham ya? Kita lanjut ke sifat-sifat operasi bentuk akar. Yang pertama ada penjumlahan. Oke, jadi kalau kita punya M akar A ditambah N akar A, ini kan akarnya sama ya, sama-sama akar A nih. Nah, ini boleh dijumlahkan teman-teman. Jadi, tinggal kita jumlah saja M tambah N akar A, gitu ya. Contohnya, di sini 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Di sini kan sama-sama akar 2-nya ya. Jadi langsung kita tambah saja, 3 tambah 5 itu 8. Nah, akar 2. Oke, gitu ya. Kemudian kalau pengurangan juga sama, jadi di sini akarnya harus sama ya, sama-sama akar A. Kemudian tinggal yang luar ini kita kurangkan ya. Contohnya, 16 akar 3 dikurangi 5 akar 3. Di sini sama-sama akar 3, jadi boleh kita kurangkan. 16 dikurangi 5 itu 11. Nah, akarnya tetap akar 3. Oke, gitu ya. Kemudian untuk perkalian, kita punya akar A dikali akar B, itu tinggal kita kalikan akar A kali B. Jadi contohnya, akar 5 dikali akar 6 sama dengan, nah ini akar 5 kali 6 itu 30. Sehingga hasilnya adalah akar 30. Paham ya? Kita lanjut ke sifat berikutnya. Oke, sifat selanjutnya, ini masih di perkalian, cuman di sini bedanya. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau kita mengalihkan bilangan akar, ini harus sama ya. Kalau di sini N, sini N. Jadi kalau di sini misalnya ini akar pangkat 3 juga di sini harus akar pangkat 3 gitu. Baru bisa dikalikan. Nah, caranya juga sama seperti tadi, tinggal yang dalam ini kita kalikan A kali B gitu ya. Contohnya, di sini akar pangkat 3 dari 4 kali akar pangkat 3 dari 5. Nah, di sini kan sama-sama 3 ya, jadi boleh kita kalikan gitu ya. Sehingga hasilnya adalah akar pangkat 3. Nah, 4 kali 5 adalah 20. Nah, gitu ya. Kemudian untuk pembagian, di sini akar A per akar B sama dengan akar A per B. Jadi langsung dibagi saja. Nah, contohnya, akar 12 per akar 3, itu kita peroleh akar 12 per 3, gitu ya. Sehingga kita peroleh akar 12 bagi 3 itu 4. Nah, akar 4 itu 2. Nah, gitu ya. Nah, ini juga sama seperti tadi. Jadi, kalau pembagian akar ini juga di sini harus sama ya, sama-sama N gitu ya. Nah, contohnya kita langsung saja.
akar pangkat 3 dari 81 dibagi akar pangkat 3 dari 3, gitu ya. Nah, ini berarti ya sama seperti tadi, ini 3-nya di luar ya. 81 dibagi 3, atau 81 per 3 gitu ya. Nah, 81 dibagi 3 itu kan 27. Nah, kita cari berapa pangkat 3 yang hasilnya 27. Nah, itu adalah 3. Jadi hasilnya adalah 3, teman-teman. Kemudian untuk sifat yang terakhir, ini kalau akarnya sama ya. Akar A kali akar A, ya hasilnya A. Kenapa? Karena akar A kali akar A itu kan sama saja dengan akar A kuadrat ya. Ingat, sifat akar kita bisa ubah ke bentuk bilangan berpangkat ya. Di sini kalau tidak ada angkanya kan sama saja 2 ya. Jadi kita bisa tuliskan yang dalam nih 2 per 2. Sehingga A pangkat 1. Dari situ ya teman-teman ya. Sehingga kalau nanti kok ada soal misalnya akar 4 kali akar 4 ya hasilnya 4 gitu. Akar 5 kali akar 5 ya hasilnya 5, tinggal akarnya dihilangkan. Gitu ya, paham? Kita lanjut ke latihan soal. Soal nomor 1, nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat tak sebenarnya. Oke, jadi ini kita ubah ke bentuk bilangan berpangkat ya. Untuk soal yang A, di sini kita punya akar 5. Berarti di sini sama aja ini 5 pangkat 1, terus yang luar karena nggak ada angkanya di sini berarti 2 ya. Sehingga hasilnya adalah 5 pangkat yang dalam dulu 1 per yang luar 2. Sehingga hasilnya adalah 5 pangkat 1 per 2. Kemudian yang B, ini akar 3, akar pangkat 3 dari 3P. Nah, ini juga sama teman-teman. Jadi 3P itu kan sama aja 3P pangkat 1 ya. Sehingga di sini, nah ini wajib dikurung ya. Jadi 3P pangkat yang dalam dulu 1 per yang luar 3. Sehingga kita peroleh 3P pangkat 1 per 3. Gitu ya. Yang nomor 2, nyatakan dalam bentuk akar. Di sini kita punya 5 pangkat 2 per 3. Nah, ini 5 pangkat 2 per 3. Berarti di sini kita buat akar 5 pangkat, nah yang 2 ini di dalam ya. 5 pangkat 2, terus yang 3-nya di luar. Nah, gitu. Sehingga hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 itu adalah 25. Nah, gitu ya. Kemudian yang B, di sini kita punya 2B pangkat 1 per 5. Sehingga di sini hasilnya ini akar 2B pangkat 1 ya. Pangkat 1 itu berarti boleh tidak ditulis. Terus yang luar ini 5. Nah, ini jadi kita peroleh akar pangkat 5 dari 2B. Gitu ya, mudah? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 3, bentuk sederhana dari 2 akar 75. Nah, di sini kita sederhanakan ya. Dan soal seperti ini biasanya kita gunakan ketika penjumlahan dan pengurangan, teman-teman ya. Sehingga memang harus bisa menyederhanakan bentuk akar. Oke, kita kerjakan 2 akar 75 sama dengan, nah caranya adalah di sini kan akarnya 75 ya. Ini bisa kita sederhanakan dengan cara kalian cari berapa kali berapa yang hasilnya itu 75. Dan salah satu bilangannya itu bilangan kuadrat. Sehingga nanti bisa kita akar gitu. Nah, sehingga di sini 75, nah 75 itu kan 25 dikali 3 ya. Nah, ini biasanya kalau belakangnya 5, ini berarti 5 kuadrat ya. 25 kali 3 itu kan 75. Sehingga di sini hasilnya adalah 2. Nah, ini sama aja kali ya. Kali
Akar 25 itu 5. Nah, di sini 3 ini kan tidak bisa diakar ya, sehingga tetap akar 3. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 5 itu 10 akar 3. Begitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini nanti kita pakai nih di soal nomor 4. Hasil dari 3 akar 45 ditambah 2 akar 80 dikurangi akar 20. Ingat, kalau penjumlahan dan pengurangan itu bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan apabila akarnya ini sama. Nah, di sini kan berbeda ya. Di sini akar 45, 80, 20. Sehingga ini langkah pertama harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Oke, kita kerjakan ya. 3 akar 45 ditambah 2 akar 80 dikurangi akar 20. Nah, sama dengan, 3 akar kita cari 45 itu berapa kali berapa? Nah, 45 itu adalah 9 kali 5. Nah, ditambah, ini ada cara mudahnya. Di sini kan kita sudah dapat nih 9 kali 5. Akar 9 itu kan 3 ya, sedangkan 5-nya kan tidak bisa diakar, itu sudah paling sederhana. Sehingga ini kemungkinan yang 2 ini nanti, ini juga dikalikan 5. Karena penjumlahan dan pengurangan itu akarnya harus sama. Nah, dari sini kita peroleh 80 itu ternyata 16 kali 5, ya kan? Dan akar 20 itu kan 4 kali 5. Nah, jadi di sini dia kali 5 semua ya, sehingga nanti bisa kita jumlahkan dan kita kurangkan. Oke, sehingga kita peroleh akar 9 itu 3, akar 5 tetap ya. Nah, ditambah 2, ini ya, 2 kali akar 16 itu 4. Nah, akar 5 dikurangi akar 4 itu 2. Nah, 2 akar 5. Sehingga di sini kita peroleh 3 kali 3 itu 9 akar 5 ditambah 2 kali 4 itu 8 akar 5 dikurangi 2 akar 5. Nah, di sini akarnya kan sudah sama semua ya, akar 5 semua. Sehingga boleh kita jumlahkan. Nah, 9 tambah 8 itu 17, 17 dikurangi 2 itu 15. Sehingga hasilnya adalah 15 akar 5. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, hasil dari akar 28 ditambah 2 akar 63 per akar 7 tambah akar 175. Nah, ingat untuk penjumlahan ini akarnya harus sama ya, jadi nanti harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Oke, kita kerjakan. Akar 28 ditambah 2 akar 63 per akar 7 ditambah akar 175. Oke, sama dengan, di sini ada clue-nya nih, di sini ada akar 7, dan akar 7 kan berarti sudah sederhana ya, paling sederhana. Sehingga kemungkinan yang lainnya ini nanti juga dikalikan dengan angka 7. Kenapa? Karena penjumlahan dan pengurangan akar itu akarnya harus sama. Nah, oke, kita kerjakan. Akar 28. 28 itu kan 4 kali 7. Kemudian kita tambah 2 akar. Nah, 63 itu 9 dikali 7. Per akar 7 ditambah akar 175. 175 itu 25 kali 7. Nah, di sini kali 7 semua ya.
Sehingga kita peroleh, nah, akar 4 itu 2, sehingga 2 akar 7. Kemudian ditambah akar 9 itu 3 ya, sehingga 2 kali 3 itu 6, akar 7. Per akar 7 ditambah 25, akar 25 itu 5, akar, nah ini akar 7 ya. Sehingga kita peroleh 2 tambah 6 itu 8, akarnya tetap akar 7 per yang bawah ini 1 ya, kalau tidak ada angkanya, maka 1 tambah 5 itu 6, akar 7. Nah, di sini ada akar 7 ini bisa kita coret, sehingga hasilnya adalah 8 per 6. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi 2, 8 bagi 2 dapat 4, 6 bagi 2 dapat 3, sehingga hasilnya adalah 4 per 3. Oke, kita lanjut ke soal terakhir nomor 6. Hasil dari 2 akar 75 dikali akar 12 per 6 akar 3. Nah, 2 akar 75 dikali akar 12 per 6 akar 3 sama dengan, nah untuk perkalian tadi kan bisa kita kalikan langsung ya teman-teman. Jadi akar 75 dikali akar 12 gitu ya. Nah, hanya saja nanti itu hasilnya pasti besar. Jadi boleh kita sederhanakan dulu. Nah, 2 akar 75 tadi kan 25 kali 3 ya. Kemudian dikali akar 12. Akar 12 itu 4 kali 3 per 6 akar 3. Sehingga di sini kita peroleh, nah ini akar 25 itu kan 5. Jadi 2 kali 5 itu 10 akar 3 dikali akar 4 itu 2, sehingga 2 akar 3 per, nah 6 akar 3. Sehingga kita peroleh, nah ini sebenarnya akar 3-nya boleh dicoret ya, karena perkalian itu kan kita bisa coret nih. Tapi di sini saya tunjukkan perkalian dasarnya ya. Jadi kalau ada perkalian akar seperti ini caranya yang luar kali yang luar, yang akar kali yang akar gitu ya. Jadi ini 10 kali 2 itu kan 20. Nah ini akarnya, akar 3 kali akar 3, 3 kali 3 itu kan 9. Gitu ya caranya. Per 6 akar 3. Sehingga ini tinggal kita sederhanakan ya kan. 20 sama 6 bisa kita bagi 2 ya. Jadi 20 bagi 2, 10. 6 bagi 2 dapat 3. Sedangkan ini kita tulis dulu 10 per 3. Nah, yang akar, ini akar 9 per akar 3 ya. 9 bagi 3 itu kan 3. Maka hasilnya adalah akar 3. Sehingga hasil akhirnya kita peroleh 10 akar 3 per 3. Tapi ini tadi bisa dicoret ya sebenarnya ya teman-teman. Itu lebih singkat. Nah, itulah materi mengenai akar, dan untuk video berikutnya kita akan membahas cara merasionalkan pecahan dengan penyebut berbentuk akar. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video